Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, ya Ahmad the Driver. Ya, hari ini gua mau berbagi lagi ke teman-teman semua terkait taksi online, tapi jika menggunakan kendaraan atau mobil listrik ya. Ya, tentu aja mobil listrik ini sangat-sangat worth it untuk kita melakukan on beat. Karena kenapa? Nah, gua bakal berbagi berdasarkan sudut pandang gua dan juga dari berbagai informasi yang udah gua rangkum. Jadi ada beberapa hal nih. Yang pertama terkait masalah kelebihannya terlebih dahulu ya. Kenapa Onbit menggunakan mobil listrik itu sangat menarik ya. Jadi yang pertama nih, kelebihannya adalah secara biaya operasional akan jauh lebih murah kayak gitu ya. Karena kenapa? Karena mobil listrik tidak menggunakan BBM, melainkan dia menggunakan daya listrik itu sendiri. Nah, penghematannya sendiri diklaim itu sepertiga dibandingkan dengan menggunakan BBM atau kendaraan konvensional lainnya. Sehingga akan lebih murah dan kalian akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, biaya maintenance-nya pun akan jauh lebih murah. Karena kenapa? Karena ya satu, dia nggak perlu ganti oli, kayak gitu ya. Terus juga ada beberapa hal yang di mobil konvensional tidak perlu dilakukan di mobil listrik. Jadi mobil listrik itu biasanya atau umumnya pada saat servis itu masalah berkaitan dengan satu dengan masalah ban, yang kedua masalah rem, yang ketiga dengan masalah AC-nya. Biasanya rutinnya seperti itu. Sehingga biaya terkait maintenance-nya akan jauh lebih murah. Terus keuntungan yang ketiga adalah terkait masalah subsidi pajak. Nah, gue nggak tahu sih ya, tahun ini masih berlaku atau enggak, tapi setelah pengetahuan gue tahun ini masih berlaku. Jadi subsidi pajak listrik mobil listrik ini jauh lebih murah dibandingkan konvensional. Setahu gue, mobil listrik itu hanya dibebankan biaya pajaknya itu ada ratusan ribu kayak gitu ya, dibandingkan dengan mobil konvensional yang bahkan LCGC sekalipun, karena gue punya Agia, itu biaya pajaknya 2.500.000-an seperti itu. Nah, mobil listrik ini 500 ribuan kayak gitu kan. Jadi jauh lebih murah, jadi 1/5-nya lah. Sehingga kalian bisa lebih hemat lagi dalam apa namanya, dalam pengeluaran untuk si mobil tersebut. Terus yang keempat adalah tentu aja ini berkaitan dengan ganjil genap kalau kalian yang memang mobilisasi ataupun on beat-nya itu di kota Jakarta ya. Gue nggak tahu sih kota-kota lain apakah ada berlaku seperti itu atau enggak. Yang pasti adalah mobil listrik masih saat ini masih bebas ganjil genap, sehingga kalian nggak perlu khawatir ketika kalian on beat di tanggal berapapun seperti itu. Terus yang kelima, yang tidak kalah penting adalah mobil listrik ini memberikan fitur dan juga kenyamanan yang otomatis akan memberikan kenyamanan pula kepada si penumpangnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan kendaraan mobil listrik, ini tentu aja akan memberikan efek atau impresi kepada si customer ini merasa lebih nyaman di dalamnya ya. Sehingga kemungkinan besar kita mungkin akan mendapatkan tip ataupun kita akan mendapatkan rating yang cukup tinggi. Oke, itu 5 poin yang gua rangkum sebagai kelebihannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ataupun menjadi eh, apa ya yang memang harus dipikirkan sebelum kalian on beat menggunakan kendaraan mobil listrik tersebut. Yang pertama adalah terkait range atau jarak dari si mobil listrik ini sendiri. Jadi kan mobil listrik itu baterainya memiliki daya sekian dan memiliki jarak tempuh sekian. Contoh dia memiliki jarak tempuhnya adalah 300 km seperti itu. Nah, bisa jadi pada saat prakteknya itu bisa lebih berkurang kayak gitu ya. Sebenarnya sih mirip-mirip aja seperti di mobil konvensional karena di mobil konvensional pun bisa kelihatan range-nya sisa berapa dari sisa bahan bakar yang ada. Cuma yang membedakan adalah kalau kita menggunakan mobil konvensional, kita masih bisa terselamatkan oleh kehadiran dari SPBU kayak gitu ya, baik yang pemerintah punya maupun yang swasta. Sehingga itu akan memudahkan kita ketika kita mau hampir bensin, kita bisa kemanapun masih oke untuk isi bensinnya. Sedangkan kalau menggunakan mobil listrik itu harus mencari pom bensin yang memang ada SPKLU-nya seperti itu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, mobil listrik sendiri eh, ini akan menjadi kekhawatiran ya ini sama seperti yang pertama. Khawatirannya adalah ketika kalian mendapatkan long trip. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya, harus dipikirkan ketika kalian mendapatkan orderan kayak gitu ya, yang long trip. Contoh dari Jakarta ke daerah gua nih, Pandeglang. Nah, di Pandeglang ini SPKLU-nya belum merata kayak gitu ya, sehingga kalian harus memikirkan bukan hanya dari argonya aja, tapi kalian pikirkan bagaimana cara kalian untuk bisa mengisi dayanya kembali
kayak gitu. Karena kalau enggak, kalian bisa mogok di jalan, kayak gitu. Kalau di Pandeglang karena tidak merata, nah kalian harus berpikir ulang ketika kalian mendapatkan orderan jarak jauh seperti itu ya. Pastikan kembali area yang dituju, kalian sudah tahu di mana letak ada STKLU-nya. Oke, yang ketiga adalah waktu pengisiannya. Berbeda dengan isi BBM, paling berapa menit kayak gitu ya, isi dari 0 sampai full tank kayak gitu kan, paling 25 menit lah antri apa namanya pengisiannya. Nah, sedang kalau di kendaraan listrik itu akan memakan waktu mungkin rentangnya adalah 20 sampai 30 menit. Itu pun chargingnya untuk yang fast charging ya. Dan juga apa namanya? Itu pun kalau kondisinya kalian tidak antri. Nah, kalau antri kalian membutuhkan waktu menunggunya itu bisa 20 sampai 30 menit. Karena setahu gua rata-rata pengisian daya mobil listrik itu yang menggunakan fast charging itu dari 20% sampai 80% itu sekitar 30 menit kayak gitu ya. Sehingga ya mau nggak mau kalian harus menunggu antrian. Yang kedua adalah menunggu waktu chargingnya kayak gitu. Nah, itu dia yang harus dipertimbangkan. Terus juga yang keempat adalah masalah durability si baterai itu sendiri. Jadi kalau gue beranggapan mobil listrik itu seperti barang elektronik, di mana si baterainya ini akan kemakan usia secara durability-nya. Sehingga yang sebelumnya diklaim mampu 300 km bisa jadi tahun depan ternyata hanya maksimal 280. Tahun depannya lagi bisa menurun kayak gitu. Jadi memang kualitas si baterai ini, durability-nya ini perlu pengujian lebih lanjut ya, meskipun klaimnya adalah bisa tahan sampai 5 tahun, 8 tahun, tapi tetap aja baterai itu adalah barang elektronik yang kalau keseringan dipakai itu akan mengurangi dari performanya itu sendiri. Nah, itu yang perlu kalian pertimbangkan sehingga kalian punya apa ya, punya antisipasi lah kalau kondisi baterai kalian memang sedang menurun gitu ya, lagi turun dan dayanya tidak bisa maksimal kayak gitu, itu harus dipertimbangkan. Terus yang poin kelima yang tidak kalah penting adalah apabila di kemudian hari misalkan nih mobil ini kalian ingin jual kayak gitu kan, itu harganya udah terjun bebas ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan hal tersebut juga, sehingga kalau kalian memang fokusnya di on bid atau kalian fokusnya untuk menjadi taksi online, gempur tuh dapetin cuan sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Karena anggapannya yang pertama kalau baterainya rusak itu biaya penggantiannya sangat besar, mengganti baterai itu biayanya mahal banget, bahkan mungkin setengah harga dari mobilnya itu sendiri kayak gitu ya. Jadi kalian harus pertimbangkan hal tersebut. Terus juga yang kedua tadi ya, kalau kalian ingin jual tentu aja harganya akan terjun bebas seperti itu. Jadi kalian harus bisa menghitung, mengkalkulasikan kira-kiranya kayak gitu ya. Si baterainya ini umurnya sampai berapa lama, berapa kilometer, dan kalau dikonversi menjadi penghasilan, kalian harus bisa mendapatkan penghasilan berapa. Karena gue yakin kalau sana udah 8 tahun, udah dilewat dari masa garansi si kendaraan tersebut, mobilnya itu udah nggak bisa, bukan nggak bisa sih, maksudnya udah kurang layak untuk kalian pertahankan. Sehingga mau nggak mau ya kalian harus upgrade atau ganti lagi dengan unit yang baru kayak gitu. Oke, mungkin itu pendapat gua di video kali ini. Kalau kalian masih ada masukan-masukan lain, kalian boleh banget nih apa namanya, cantumkan komentar kalian di kolom komentar seperti itu. Mungkin kalian punya insight yang lain, kalian yang udah menggunakan apa namanya mobil listrik sebagai kendaraan taksi online kalian, mungkin kalian juga bisa berbagi di sini. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.